Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, saya Ibu Rizky selaku tim dosen mata kuliah pengantar kajian budaya urban. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai film. Sebelumnya teman-teman di sini pasti sudah pernah kan ya menonton film, baik di bioskop, televisi, YouTube, atau di layanan streaming. Lalu apa sih sebenarnya film itu? Untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak di slide berikut ini. Ya, film merupakan suatu karya seni berupa gambar bergerak yang dapat dilihat dan dipertontonkan serta memiliki fungsi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum. Berikutnya, apa yang perlu kita perhatikan ketika menonton sebuah film? Yang pertama ada cerita. Dalam film selalu ada sebuah cerita yang diangkat. Sebagai penonton, kita pasti pernah merasa kepo atau ingin tahu bagaimana isi cerita sebuah film yang baru liris di bioskop atau iklannya banyak beredar di televisi. Nah, film yang isi ceritanya menarik, alurnya jelas, konfliknya menguras emosi, dan akhir yang tidak disangka-sangka pada umumnya akan lebih berkesan di benak penonton. Berikutnya ada visual yang meliputi kualitas gambar dan penggunaan efek. Ketika menonton sebuah film dengan kualitas gambar yang buruk, tentu bukan suatu hal yang nyaman ya. Filmnya bagus, tapi kualitasnya buruk, tetap saja tidak bisa dinikmati dengan baik. Nah, film dengan kualitas gambar yang bagus biasanya memiliki resolusi 720 hingga 1080 piksel atau selebihnya. Maka dari itu, sebelum mengunduh film, pastikan kualitas gambarnya bagus ya teman-teman. Yang ketiga yakni audio, meliputi kejelasan suara. Kejelasan suara dalam sebuah film merupakan hal penting, karena peranan suara ini dapat membuat film lebih mudah untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi penonton. Contohnya, ketika ada satu adegan yang berisi pembicaraan dua orang di halaman rumah, dan salah satu dari mereka tidak berbicara dengan baik, dalam artian suaranya lirih, tidak jelas, atau justru terlalu cepat, sehingga kita tidak dapat memahami apa yang diucapkan. Belum lagi ada suara pengganggu seperti suara knalpot, klakson kendaraan, desir angin, dan lain sebagainya. Tentu akan lebih sulit lagi. Maka dari itu, pengaturan audio yang bagus sangat diperlukan dalam sebuah film. Baik, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menonton film ya teman-teman. Karena hal tersebut akan bermanfaat ketika teman-teman membuat resensi atau mengulas sebuah film. Selanjutnya, membaca film. Film memiliki struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar adalah hal-hal yang tampak, meliputi scene atau adegan, tokoh, alur cerita, konflik, dan penyelesaian. Scene atau adegan merupakan bagian babak dalam film. Contohnya adegan ketika tokoh sedang menangis, tokoh sedang marah, tokoh terjatuh, dan berbagai adegan lainnya yang kemudian digabungkan menjadi satu membentuk alur cerita. Berikutnya ada tokoh. Tokoh biasanya berkaitan dengan penokohan atau disebut juga perwatakan, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Saya ambil contoh pada film Habibie Ainun. Aktor yang berperan sebagai Habibie mampu dengan sukses berakting layaknya tokoh Habibie yang asli, baik dari gaya bicaranya, penampilannya, mimik mukanya, cara berjalan, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemampuan berakting aktor dan aktris juga patut diperhatikan ya teman-teman. Lalu ada alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang tersusun secara kronologis. Contohnya, ketika ada film yang isi ceritanya diadaptasi dari sebuah novel, dan kalian sudah pernah membaca novel tersebut. Lalu kalian menonton filmnya, kemudian kalian menyadari bahwa ada alur yang tidak sesuai. Nah, hal seperti inilah yang dapat menjadi acuan kalian untuk menilai sebuah film. Berikutnya, konflik dan penyelesaian. Konflik merupakan permasalahan dan penyelesaian adalah beragam cara yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan itu sendiri. Baik, kita beralih ke struktur dalam yang meliputi makna.
Struktur dalam ini biasanya bersifat tersirat atau tidak nampak secara langsung di depan mata. Di antaranya adalah hal yang ingin disampaikan dan pesan untuk para penonton. Contohnya pada film Keluarga Cemara, yang mana keluarga itu sedang mengalami masalah finansial, yang akhirnya memaksa mereka untuk pindah ke desa dan hidup sederhana. Film ini syarat akan nilai-nilai kekeluargaan, perjuangan, dan kebersamaan. Berikutnya, unsur yang harus dicermati. Sebelumnya saya sarankan teman-teman untuk menonton film pendek terlebih dahulu yang berjudul Tenang karya Yura Yunita. Link akan saya bagikan di kotak deskripsi supaya mempermudah teman-teman dalam mengakses. Baik, setelah menonton film kita dapat menerapkan analisis unsur film yang harus dicermati. Yang pertama ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam film, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Nah, tokoh yang ada pada film pendek Tenang tadi adalah Agus, ayah Agus, ibu Agus, istri dan anak Agus, serta tukang ahli transfer data. Yang kedua yakni hubungan antar tokoh. Hubungan antar tokoh yang ditonjolkan dalam film tersebut adalah hubungan antara anak dengan ayah, yakni Agus yang merasa kehilangan memori tentang ayahnya. Ia ingin sekali mendengar suara sang ayah yang sudah lama tiada. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Dari film tadi, bisa ditebak dari sudut pandang siapakah film diceritakan? Tentu saja dari sudut pandang Agus. Yang keempat yakni identitas. Identitas merupakan ciri-ciri atau tanda yang melekat pada sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Dalam film, identitas meliputi judul film, genre, nama sutradara, nama pemain, nama penulis naskah, produksi, durasi, hingga tahun film dirilis. Pada film yang berjudul Tenang tadi, identitasnya dapat kalian baca pada kotak deskripsi film Tenang itu sendiri. Yang kelima, yakni amanat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa film berfungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada para penonton. Nah, pada film Tenang tadi, berusaha untuk menyampaikan kisah menghadapi kehilangan, mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kembali lagi, dan kita dianjurkan untuk menerima sekecil apapun yang ada saat ini. Ya teman-teman, itulah materi tentang film pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa melalui fitur chat di Hebat e-learning kampus ya. Jangan lupa presensi dan membaca materi di minggu berikutnya karena akan saya jadikan kisi-kisi UAS. Baik, saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.